Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Umar bin Khattab, Bapak Haji Cecep Pramono beserta jajarannya, yang semoga beliau beserta jamaahnya dan jajaran pengurus yang lainnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Karena masih dalam suasana Syawal, saya ingin sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita semua, wabil khusus selama bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan saat ini hingga seterusnya kita digolongkan oleh Allah dalam golongan muttaqin. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ada pepatah Arab yang mengatakan man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Orang yang banyak ngomongnya banyak salahnya. Nah, di majelis ini yang paling banyak ngomongnya saya. Jadi karenanya kalau ada kesalahan saya baik sengaja atau tidak, mohon dimaafkan lahir dan batin. Jadi, walaupun biasanya ada jamaah yang nyeletuk gitu. Ya kalau Ustaz gak ngomong lebih salah lagi. Sempet rame kemarin dan kayaknya rutin tiap tahun rame itu. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada ketentuan secara khusus untuk mengucapkan mohon maaf lahir dan batin di bulan Syawal. Maka jawabannya sederhana sebenarnya, yaitu memang tradisi masyarakat kita. Tradisi masyarakat kita itu di bulan Syawal itu melakukan aksi saling maaf memaafkan. Nah, tradisi itu di dalam Islam
itu disikapi dengan pensikapan yang adil menurut saya. Jadi ada tradisi itu kalau di dalam usul fikih yang sesuai dengan syariat, ada tradisi yang bertentangan dengan syariat. Kalau bahasa usul fikihnya ada namanya al-'adah as-salihah, al-'adah al-fasidah. Jadi tradisi yang sesuai dengan syariat, ada tradisi yang bertentangan dengan syariat. Nah, perihal maaf memaafkan ini termasuk yang sesuai dengan syariat. Maka kalau dianggap tradisi pun tidak ada masalah. Kenapa? Karena sesuai dengan syariat. Mana dalilnya Ustaz? Sependek yang saya belajar dalam usul fikih di bab tentang al-'urf, tentang adat, al-'adatul muhakkamah itu para ulama berdalil dengan firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf ayat 199. Kata Allah, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Kata Allah, khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Wa'mur bil 'urf, perintahlah dengan 'urf. 'Urf itu apa? Kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu. Kalau di usul fikih disebut dengan adat, kebiasaan. Perintahlah dengan 'urf. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Jadi andaikan kita di bulan Syawal itu kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, kalau dibilang tradisi, kita jawab ya memang itu tradisi. Tradisi yang sesuai dengan syariat. Sehingga kalau di usul fikih diterima itu, karena tidak bertentangan dengan syariat. Mana dalilnya? Di usul fikih para ulama berdalil dengan surah Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Itu diantaranya. Nah, demikian juga terkait dengan istilah halal bihalal. Halal bihalal ini kan ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Idiom halal bihalal itu kalau kita cari dalam Kamus Bahasa Arab tidak ada. Adanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ disebutkan, tapi diketiknya nggak pakai an ya, nggak pakai spasi. Halal bihalal nggak pakai spasi. Itu artinya perihal maaf memaafkan. Ya, halal bihalal tanpa spasi ketiknya itu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu maknanya adalah perihal maaf memaafkan. Sebenarnya dia semacam media sosial sebenarnya. Semacam media sosial di mana kita kalau pulang kampung, orang tua kita dulu kan kreatif gitu ya. Jadi kalau kita pulang kampung itu, kalau kita beranjang sana ke kerabat satu persatu, itu 2 pekan nggak selesai. Iya, saya ngalami sendiri soalnya. Kalau kita datangi satu persatu beranjang sana, kalau kita pulang kampung 2 pekan itu nggak selesai itu. Level mbah-mbah, nanti paman, pakde, bude, belum yang bapak, terus yang angkatannya kita, sepupu, kakak, adik, nggak selesai. Maka orang-orang tua kita dulu itu mensimpelkan biar cepat selesai, dikumpulkan dalam satu acara yang disebut dengan halal bihalal itu. Nah, jadi kalau saya ditanya apa hukumnya acara halal bihalal, saya jawab hukumnya seperti media sosial sekarang kayak Facebook, IG, Twitter, ya, TikTok, kayak gitu hukumnya. Maksudnya bagaimana? Tergantung isinya. Jadi kalau isinya silaturahim, pengajian, makan-makan, walimah, ya tidak ada masalah. Kalau ada yang mengatakan kadang ada kemaksiatan di dalamnya, seperti nasi yang ada kerikilnya, yang kita buang kerikilnya, jangan dengan nasinya gitu.
Jadi kalau ada nasi, ada kerikilnya, kita buang kerikilnya. Misalnya ada acara halal bihalal yang di dalamnya ada kegiatan maksiat misalnya, yang maksiatnya kita buang, bukan kebaikan yang ada di dalamnya kita buang juga, jangan. Nah, walaupun saya mungkin pernah cerita di sini, ada seorang ustadz yang ngomong ke saya, oh itu bukan sama dengan nasi campuran kerikil, itu sama dengan kolak kecampuran tai kucing katanya. Jadi kalau ada kemaksiatan di dalam acara yang baik itu seperti apa? Kolak kecampuran tai kucing katanya. Ngerti nggak maksudnya? Suruh buang semua. Saya bilang enggak, analogi saya lebih tepat menurut saya, sependek yang saya pahami daripada analogi Anda, saya bilang. Loh, kok bisa begitu? Saya jawab begini. Jadi Ka'bah sebelum Fathu Mekah itu bercampur dengan ratusan berhala. Sofa Marwah itu tempat sa'i itu bercampur dengan ratusan berhala dulu. Begitu Fathu Mekah, apakah kemudian Ka'bahnya dibongkar? Tidak. Yang dibuang apanya? Cuman berhalanya aja dibuang. Apakah Sofa Marwah diratakan? Tidak. Yang dibongkar cuman patung-patungnya aja. Oh, berarti kita buang kerikilnya aja, nggak usah pakai nasi-nasinya sekali dibuang. Nah, padahal saya bilang padahal itu bercampur dengan kesyirikan. Lalu bagaimana dengan kalau yang tidak sampai jatuh pada kesyirikan? Nah, ulama-ulama kita dulu itu kalau ada tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat, ada yang meninggalkan. Tapi ada yang berusaha menaklukkan. Ada yang gitu. Bagaimana caranya supaya yang nggak sesuai dengan syariat itu jadi sesuai dengan syariat? Taruhlah misalnya kalau ada orang meninggal, misalnya kumpul-kumpul. Orang dulu itu kumpul-kumpulnya sambil baca mantra, main judi, mabuk-mabukan orang dulu. Nah, ulama kita itu melihat kumpul-kumpulnya bener, nggak ada masalah. Tapi baca mantra sama mabuk-mabukan sama judinya ini yang bermasalah. Maka kumpul-kumpulnya dibiarkan, terus tapi dimasukkan zikir dan aneka kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Tapi bahwa ada yang mengambil sikap meninggalkan, iya, ada masalah. Masing-masing ada punya hujahnya masing-masing. Silakan saja. Tapi ya tadi itu masing-masing punya argumentasinya sendiri-sendiri. Allah. Dan masih banyak lagi lah contoh-contoh yang lainnya yang itu di dalam Islam. Ya tadi kalau memang ngotot mau dibilang tradisi, ya tradisi itu kalau sesuai dengan syariat dalam Islam dipakai. Kalau bertentangan dengan syariat baru itu ditolak. Apalagi perihal memaafkan itu perkara ibadah mahdoh atau perkara ibadah ghairu mahdoh sebenarnya. Itu kan perkara muamalah, perkara sosial gitu loh maksudnya, perkara sosial. Jadi halal bihalal, maaf itu kan perkara sosial, muamalah. Lah kalau muamalah itu ada kaidahnya. Apa kaidahnya? Al aslu fil muamalati al ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah itu adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Selama tidak ada dalil yang melarang, ya berarti apa? Boleh. Nah, ini banyak orang yang kadang lupa dengan kaidah-kaidah begini ini. Ya, makanya kita harus banyak belajar ininya gitu aja. Itu seperti itu. Nah, ngoten nggih, itu sedikit saja prolog sebelum kita masuk ke materi ini. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih.
Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin. Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Nama Allah yang insyaallah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama Allah Al-Ba'itsu. Al-Ba'itsu secara umum diterjemahkan dengan yang membangkitkan. Al-Ba'itsu secara umum diterjemahkan dengan yang membangkitkan. Kata al-ba'itsu ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf ba, ain dan sa. Ba'asa maknanya berkisar pada pembangkitan, mengutus, mendorong, menghidupkan. Itu secara bahasa. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyimpulkan bahwa kata ini mengandung makna menggerakkan yang diam dan menampakkan yang tersembunyi. Pertama kita akan coba bahas tentang pembangkitan. Setelah kiamat itu ada istilah Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu hari di mana manusia dikeluarkan dari kuburnya. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Az-Zalzalah, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari di mana manusia keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang ashtata. Jadi nanti bentuk tubuh kita itu manusia dan jin seluruhnya itu bentuknya nanti ashtata. Ashtata itu bentuk jamak dari kata syatta. Kata tunggalnya syatta
syatta itu artinya macam-macam. Jadi kata tunggalnya saja artinya macam-macam. Ini Allah pakai kata jamak. Syatta itu sudah macam-macam artinya kata tunggalnya. Ini ashtata. Kira-kira terjemahan yang pas apa kira-kira? Kalau kata tunggalnya saja sudah macam-macam. Ini Allah pakai ashtata. Berarti apa? Mau macam. Bukan macam-macam lagi, tapi mau macam. Liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari amal perbuatan mereka. Jadi nun sewu, nanti badan kita itu tidak kayak gini lagi. Badan yang kita pakai ini, yang kita pakai sekarang ini dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Kalau orang biologi nyebutnya 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu. Jadinya kita ini. Ya, jadi badan kita kan. Nah, badan kita yang nanti di yaumul ba'ats itu dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal. Jadi nanti Bu Tis nggak kayak gini lagi nanti. Bu Indah nggak kayak gini lagi. Bu Desi nggak kayak gini lagi. Bu Ana nggak kayak gini lagi nanti. Itu seperti itu. Jadi sudah berubah semua. Dibentuk sesuai dengan amalnya. Maka nanti ada orang itu yang bangkit bercahaya. Kenapa? Karena bekas wudu. Ada yang bangkit dalam keadaan berbentuk seperti binatang karena kelakuannya seperti binatang tertentu misalnya. Ada yang sempurna, cuantik, ganteng, tapi ada yang cacat, bahkan mengalami keadaan yang tidak sewajarnya manusia karena kelakuannya tidak manusiawi. Jadi manusia nanti itu bentuknya mau macam-macam. Ada yang bangkit yang wujuhu yauma idzin na'imah lisa'iha radiyah. Begitu bangkit ya sumringah, sumeh, bukan siomay tapi sumeh. Sesumringah. Kenapa? Karena semasa hidupnya selalu ridho, was dengan keputusan Allah. Kalau nggak sabar ya syukur. Tapi ada yang wujuhu yauma idzin khashi'ah, tertunduk, malu, lecek, kumel, bahkan cacat. Nauzubillahi min syarri dzalik. Ada yang yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ada yang nanti bangkit wajahnya cemleret bercahaya, ada yang tertunduk, ada yang lecek menghitam dan seterusnya. Mau macam-macam. Bahkan kalau di hadis kita baca itu ada yang berbentuk binatang, ada yang bangkit seperti orang gila, ada yang ketika bangkit wajahnya tidak berdaging, ada yang jalannya miring, macam-macam. Singkat kata, singkat cerita, keadaan manusia saat itu dibangkitkan sesuai dengan amalnya. Semoga kita termasuk yang bercahaya. Amin. Salah satu yang Allah gambarkan keadaan orang di mahsyar nanti setelah yaumul ba'ats, itu diantaranya Allah gambarkan di surah Toha ayat 124, 125, 126. Saat orang itu di mahsyar pasca kebangkitan, dia mengatakan apa? Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa Engkau buat hamba ini buta, padahal dulu hamba melek. Jadi orang ini mengeluh, dulu aku itu melek loh ya Allah, sekarang kok buta ini, bagaimana ini? Maka Allah jawab dalam ayat itu, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Sebagaimana dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, kamu mengabaikannya, maka sebagaimana dulu kamu mengabaikannya, sekarang pun kamu diabaikan. Itu di surah Toha, surah ke-20, ayat 124 sampai dengan 126 lah pokoknya itu.
Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allahu Akbar. Itu Allah itu murka itu bahasanya masih halus. Sebagaimana telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu mengabaikannya. Sebagaimana dulu kamu mengabaikannya, sekarang pun kamu diabaikan. Itu kalau versi Jawa Timur terjemahannya kira-kira gini: sebagaimana telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi matamu tidak pernah dipakai untuk membacanya. Sebagaimana dulu matamu tidak pernah dipakai untuk membacanya, maka sekarang matamu dibutakan. Kira-kira gitu. Kalau versi Jawa Timur kira-kira itu terjemahannya. Allah Akbar. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, mungkin ada orang di dunia itu melek, tapi di akhirat dia buta. Kenapa? Karena matanya tidak dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Dan bisa jadi ada orang di dunia buta, di akhirat malah melek. Kenapa? Karena hatinya banyak dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Semoga kita termasuk yang melek ya. Amin insyaallah. Lanjut. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, mengatakan nanti manusia itu dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan lapar. Kalau ini hadisnya sahih, maka dahaga, tidak berbusana, telanjang, terus kemudian tidak beralas kaki, nyeker, dan belum dikhitan. Begitu beliau menyampaikan hadis itu, hadisnya sahih kamakal, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan. Ini penjelasan beliau. Ini bukan hadis, ini penjelasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Barang siapa yang di dunia pernah memberi makan dan minum, maka nanti di akhirat dia akan diberi makan dan minum sehingga dia tidak akan kelaparan. Maka bersyukurlah kepada Allah, kita yang di dunia ini berkesempatan pernah syukur-syukur sering memberi makan dan minum. Maka insya Allah dan semoga nanti di akhirat kita termasuk yang tidak kelaparan dan tidak kehausan. Allah. Kemudian yang kedua, barang siapa yang memberikan pakaian, maka nanti di akhirat dia akan diberi pakaian sehingga dia tidak akan telanjang. Nah, bersyukurlah pada Allah yang pernah syukur-syukur sering memberi pakaian kepada orang lain, terutama yang membutuhkan. Insya Allah dan semoga nanti di akhirat kita tidak telanjang. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Ini yang saya sering bilang ke jamaah, termasuk untuk saya sendiri. Kalau ngasih ke merbot masjid, imam masjid, satpam, tukang kebersihan, pembantu dan macam-macam, itu kalau bisa sarung sama baju kokonya. Baju koko plus sarungnya. Kalau perempuan kita nggak tahu isinya. Kalau perempuan itu baju lengkap. Kenapa? Karena kalau panjenengan hanya kasih baju koko saja, takutnya nanti di akhirat hanya pakai atasan, nggak pakai. Ini guyonan saya, tapi ini saya serius. Allah, ngoten nggih. Allah. Dia pen lengkap pakaiannya itu. Nah, terus kemudian barang siapa yang di dunia pernah ngasih sendal atau sepatu, maka nanti di akhirat akan diberi sendal dan sepatu. Kata Abdullah bin Mas'ud begitu. Mungkin sebagian kita bertanya, apa urgensinya Ustaz sepatu dan sendal pada mahsyar nanti itu? Di mahsyar itu apa pentingnya itu? Di Al-Quran dijelaskan bahwa nanti bumi ini akan diganti oleh Allah dengan bumi yang baru. Di hadis dijelaskan bumi yang baru itu nanti bentuknya seperti perak. Tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran dalam. Datar nanti seperti perak. Sementara matahari 1 mil di atas kepala kita. Nah, bayangkan buminya seperti perak bentuknya, mataharinya 1 mil di atas kepala. Inilah pentingnya sepatu itu. Loh, maksudnya gimana? Ini mohon maaf, yang pernah miskin pasti tahu ini. Ya, yang pernah miskin pasti tahu ini. Pernah nggak jenengan ngalami pulang sekolah,
itu sepatu ditenteng, ya masih SD atau masih SMP, terus lewat jalan aspal. Pernah ngalami nggak? Panas nggak itu? Wah itu, wah yang pernah miskin pasti tahu lah ini. Itu, wah wes apa panas itu? Ya Allah, itu baru aspal. Bagaimana ya kalau bentuknya perak sementara matahari cuma 1 mil di atas kepala kita? Maka itulah pentingnya sepatu, kira-kira gitu nggih. Nah, terus kemudian siapa yang di dunia pernah ngasih tumpangan kendaraan, maka nanti di akhirat dia akan diberi kendaraan sehingga dia tidak akan jalan kaki. Muncul pertanyaan lagi, apa urgensinya kendaraan di yaumil mahsyar itu, Ustaz? Di kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi diterangkan, mahsyar itu titik kumpul. Mahsyar itu titik kumpul. Kita semua ini akan dibangkitkan di mana kita dikuburkan. Misalnya kita dikuburkan di Indonesia. Titik kumpulnya di mana? Di bumi Syam. Jadi mahsyar itu nanti di bumi Syam. Palestina lah sekarang itu. Itu titik kumpulnya kita di bumi Syam. Sehingga kita semua akan digiring untuk menuju ke bumi Syam. Digiring pakai api untuk sampai di bumi Syam itu nanti. Nah kalau kita jalan kaki dari Indonesia ke sana kan ya keju, Pak. Paham ya? Keju ini pegel. Iya. Makanya bersyukurlah yang punya fasilitas kendaraan, sehingga nggak perlu jalan kaki. Disebutkan dalam riwayat itu, kendaraan itu nanti ada yang dinaiki berdua, bertiga, berlima. Kenapa? Karena dulu kebaikannya patungan. Iya. Ya, patungan. Tapi ada orang yang mungkin deweni, Pak, deweni kebaikan. Udah buka puasa merkotok Ramadan saya tanggung semua. Wah, di deweni kok itu. Ya monggo terserah lah, mau sendiri mau bareng-bareng ya. Yang pasti masing-masing kalau pernah kasih tumpangan kendaraan itu insya Allah nanti akan diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kendaraan tadi itu. Allah Akbar. Bisa dimengerti nggih? Nah, ini mumpung kita masih hidup ini, monggo kita ambil bagian di situ. Mumpung kita masih hidup. Pun paham nggih? Itu di yaumul ba'ats nanti itu. Allahu Akbar. Dan ada satu kejadian yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an di surah Al-Hadid saat dari kebangkitan itu, di surah Al-Hadid ayat 12-13. Surah Al-Hadid itu surah ke-57. Ayatnya ayat 12-13. Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul 'azim." Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu alladziina aamanu nduruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fi rahmah wa dhahiruhu min qibalihil adab. Jadi nanti itu ketika hari kebangkitan, orang-orang yang beriman itu bangkit dengan cahayanya. Para malaikat mengatakan, Anda gak usah khawatir, Anda dijamin masuk surga. Nah, sementara orang-orang munafik itu dibangkitkan dalam keadaan tidak punya cahaya. Terus mereka teriak meneriaki orang yang beriman. Apa kata mereka? Nebeng cahayanya dong, nebeng cahayanya dong. Dia minta cahaya. Pertanyaannya, kenapa mereka kok mau nebeng cahaya? Begini, orang beriman itu dia bangkit bercahaya sehingga dia tenang. Kalau orang munafik, apalagi orang kafir itu bangkit dalam keadaan tidak bercahaya, maka dia kelimpungan. Kenapa kelimpungan? Iya, karena mahsyar itu gelap. Loh, katanya matahari cuma 1 mil di atas kepala kita. Betul, tapi cahayanya padam, tinggal baranya saja. Sehingga kemudian
Karena kan sebelum kiamat terjadi matahari padam. Sehingga orang yang badannya bercahaya dia nggak kebingungan. Tapi orang yang tidak punya cahaya seperti di gelap malam itu dia kebingungan, kelimpungan. Maka dia teriak ke orang beriman, nepeng cahayanya dong, nepeng cahayanya. Terus dibentak oleh malaikat. Yang membentak itu malaikat dalam ayat itu. Kata malaikat, mundur, tidak boleh. Cari sendiri cahaya. Suruh mundur oleh malaikat, suruh cari sendiri cahayanya. Apa yang terjadi kemudian? Ya otomatis Allah buat dinding pemisah antara orang munafik dan orang beriman, gak boleh kumpul. Karena nanti dikapling rombongan-rombongannya itu. Di dalamnya ada rahmat, di luarnya ada azab. Di mahsyar itu kalau dapat rahmat berarti dapat fasilitas. Fasilitas di mahsyar itu antara lain zillun yauma la zilla illa zilluh. Naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang dalam hadis Sahih Muslim untuk 7 model manusia. Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua saya nggak hafal urutannya tapi insya Allah saya hafal semuanya. Jadi yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Dari akil balik sampai meninggal baik terus. Gak masuk kita ya. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, semoga masuk kita ini ya, amin insyaallah. Nabi menggambarkan baru saja kita keluar dari masjid, terus dalam hati kita berkata kapan kembali ke masjid. Bawaannya pengen ke masjid lagi. Andai kan gak ada kewajiban yang lain, barangkali di masjid apa ya, kira-kira gitu. Itu hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Yang kata Nabi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak. Yang kelima, orang yang menangis dalam kesendiriannya karena Allah. Tapi syaratnya nangisnya karena Allah, bukan karena yang lain. Yang keenam, orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Semoga kita termasuk ini ya. Nah, ini kan kita ini insya Allah ketemu ini karena kita saling mencintai karena Allah. Kita bertemu karena Allah, nanti berpisah juga karena Allah. Jangan sentimen betul daerah ngaji. Kalau kita nggak sentimen, makanya kita lagi namanya saling mencintai karena Allah. Ini kita bertemu karena berpisah juga karena Allah. Semoga kita termasuk. Nah, terus kemudian yang ke-7, seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita. Syaratnya yang rayu harus cantik dan kaya syaratnya. Syaratnya yang rayu harus cantik dan kaya. Lelaki yang dirayu oleh wanita yang cantik dan kaya. Dzatu mansabin wa jamalin. Jadi orang yang cantik dan kaya. Apa bedanya cantik kaya sama cantik gak kaya, Pak? Bedanya perawatannya. Karena ada cantik dari sananya, ada cantik dari dananya. Makanya, nah, kok bisa menolak sambil berkata saya takut kepada Allah. Nolaknya karena takut kepada Allah, bukan takut sama satpam, bukan. Maka dia dapat jaminan itu. Allah. Saya nggak tahu Anda termasuk yang mana, tapi harapan kita mudah-mudahan kita termasuk yang itulah, paling enggak yang mungkin ya insya Allah hati terpaut dengan masjid, semoga ya. Amin insya Allah. Yang kedua sedekah sembunyi-sembunyi, mudah-mudahan ya. Kemudian yang ketiga saling mencintai karena Allah tadi. Bertemu dengan Allah, berpisah karena Allah. Kalau yang terakhir tadi nggak semuanya dapat jatah itu. Nggak semua dapat jatah cobaan itu. Mentok kalau Ustadz paling jangan dikasih dia aja lah. Baik. Lanjut. Ada juga yang mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Ini untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini ada tambahan untuk orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Termasuk juga nanti ada haud, telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini khusus untuk orang-orang yang diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin.
Kalau yang nggak dapat fasilitas, dia tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan kadar amalnya. Jadi dia tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan kadar amalnya. Ada yang sebetis, sepuser, seleher, sesuai dengan kadar amal maksiatnya atau perbuatan dosanya. Nah, na'udzubillahi min syarri. Ya, makanya monggo silakan disesuaikan aja. Kita termasuk yang dapat fasilitas apa tidak, mumpung kita masih hidup, monggo disesuaikan amalan kita. Apakah kita termasuk orang yang ingin menjadi orang yang dapat fasilitas nanti di mahsyar atau tidak? Tentu semoga kita termasuk, semoga yang termasuk dapat fasilitas gitu ya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan. Itu di Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Terus kemudian tadi diartikan mengutus Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu Nabi diperintah untuk menyempurnakannya lagi. Karena gini, ini penting. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulia bukan karena akhlaknya. Karena Nabi itu di atas akhlak yang agung. Al-Qalam ayat 4 itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Qalam ayat 4. Sungguhnya engkau wahai Nabi pastilah di atas budi pekerti yang agung. Nabi itu mulia bukan karena akhlaknya. Justru akhlak itu menjadi mulia gara-gara dikaitkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana? Nabi itu mulia karena Allah langsung yang memuliakan. Wa rafa'na laka dzikra. Itu Nabi itu. Nah, makanya Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi aneka akhlak budi pekerti yang mulia itu disempurnakan dengan hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa sederhananya enggak cuma baik tapi benar, enggak cuma benar tapi juga baik. Dan akhlak yang mulia ini merupakan amalan yang menyebabkan kebaikan kita sempurna. Dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah Nabi bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan yang sempurna itu terletak pada baiknya budi pekerti. Jadi kalau kita punya akhlak, itu sempurna kebaikan kita itu, Pak. Contoh. Ada anak yatim misalnya, kita panggil, nak sini nak, nih buat kamu 10.000 ya. Nah sana, dapat pahala, dapat kita insya Allah. Tapi standar dapatnya, kenapa? Karena kita ya standar aja manggil dia. Ada yang kedua, sini nak, masya Allah, anaknya siapa? Ya semangat ya, dibesarkan hati anak yatim ini, dimuliakan, dibesarkan hati anak yatim. Yang semangat nak ya, jangan putus asa. Pokoknya kamu bisa kok jadi orang sukses. Saya doakan, Bapak doakan. Nih buat kamu ya. Begitu anak mau pergi, sebentar. Ibunya masih muda atau udah tua? Maksudnya kalau masih muda dikasih modal usaha. Kalau sudah tua disantuni aja, maksudnya gitu maksudnya itu. Artinya anak ini dibesarkan hatinya. Oh ini sama-sama 10.000 ngasihnya. Dengan yang pertama lebih besar, yang kedua ini pahalanya. Kenapa? Karena ada memuliakan anak yatim. Apa memuliakan anak yatim? Itu nampak kayak akhlak namanya itu. Yang ketiga, ada anak yatim panggil, sini nih. Dasar miskin lo, yatim lo nih, buat lo, sana. Yang begini ini alih-alih dapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa? Karena di situ ada menghina. Jadi dikatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit pemberian kalian dan menyakiti orang yang kalian beri. Nah, makanya akhlak itu penting. Bahkan dalam Sahih Bukhari di antaranya disebutkan di antara hal yang akan memperberat timbangan amal itu adalah akhlak yang mulia. Jadi kalau kita punya akhlak yang mulia, itu potensial memperberat timbangan. Dan para ulama mengatakan orang yang tidak berakhlak, orang yang gak punya akhlak, itu kebanyakan sulit dekat dengan Allah. Orang yang gak punya akhlak itu sulit dekat dengan Allah, walaupun tanpa ahli ibadah.
Walaupun dia tampak ahli ibadah, kalau akhlaknya buruk, mulutnya tidak terjaga, tulisannya tidak terjaga, sikapnya tidak terjaga, suka menyakiti hati orang lain, nyinyirin orang lain, apa macam-macam. Walaupun dia tanpa ahli ibadah, kata para ulama, sulit dekat dengan Allah. Bahkan tidak jarang orang yang su'ul adab, orang yang buruk akhlaknya itu matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min syarri. Hati-hati dengan akhlak yang buruk. Nah, kalau akhlak yang baik justru akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo. Takutnya putih mau olahraga ya. Silakan Bapak Ibu. Oke, monggo. Siksa kubur sama siksa neraka apa beda itu? Bagus. Siksa kubur sama siksa neraka apa bedanya? Baik, jawabannya beda. Kalau di kubur itu siksanya baru DP. Siksanya baru DP. Allah gambarkan dalam Al-Quran, misalnya di surah Al-Mu'min, surah Al-Ghafir, surah ke-40 ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pagi dan petang Allah tampakkan kepada mereka neraka. Jadi kalau di dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, orang itu Pak kalau nggak lulus pertanyaan kubur, Allah berfirman, buka lorong tembus neraka. Maka kuburnya itu menjadi seperti jurang-jurang neraka. Jadi tampakkan kepadanya neraka itu pagi dan petang. Jadi dia ketakutan. Kayak orang di penjara belum disidang, nah, masih di penjara polisi itu, ya itu kan ditakut-takuti. Nanti kamu kena pasal 15, kamu akan di penjara dihukum begini-begini. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi dia belum senyata-nyatanya siksa, itu baru DP saja. Dan orang pada saat di barzah itu, di kubur itu, ada kemungkinan masih selamat. Misalnya dengan doa anak-anaknya yang soleh. Sehingga disebutkan Pak, ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Ada orang tua, dalam hadis disebutkan orang tua yang meninggal dunia. Awalnya kuburnya sempit, lama-lama melapang laksana istana. Kata orang itu dalam hadis itu bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kubur saya yang tadinya sempit jadi lapang? Kata Allah, ini karena istighfar anak-anakmu yang soleh. Ada satu riwayat yang lain, ada orang tua yang akan dipukul oleh malaikat gak jadi. Kata orang itu mengatakan, kenapa kamu gak jadi pukul saya? Bagaimana saya mau pukul kamu sementara anakmu di atas tanah sana, di atas bumi sana, itu sedang mendoakan kamu terus. Nah, jadi ada kemungkinan keadaan di barzah itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mungkin dia punya sedekah jariyah, punya anak-anak yang peduli mendoakannya, atau saudara-saudara yang peduli mendoakannya. Ngaten Bang ya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau di neraka cash nanti itu. Nggih. Monggo, Pak. Melanjutkan pertanyaan tadi Ustaz. Siksa kubur, misalnya bercerita oleh orang lain yang makro buka, kalau Anda belajar, itu kan sudah siksaan ya? Apa? Sudah termasuk siksaan. Nggih. Jadi gini, betul memang tidak salah. Ketika orang berada di barzah itu nanti kalau dia tidak termasuk yang bebas fitnah kubur, itu dalam hadis At-Tirmidzi akan didatangi dua malaikat namanya Munkar dan Nakir. Dalam hadis Abi Dawud ada beberapa pertanyaan, di antaranya man rabbuka. Tapi tidak usah khawatir, Pak. Jawaban pertanyaan itu nggak usah dihafalkan, nggak usah nyontek juga. Itu refleksi amal kita. Jadi kalau amalan kita mencerminkan jawaban atas pertanyaan itu tidak usah khawatir. Man rabbuka, rajin sholat kita aman, insyaallah. Wa man nabiyuka, siapa nabimu misalnya gitu ya. Tidak usah khawatir. Kalau kita rajin bersolawat untuk beliau, berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau, nggak usah khawatir. Masuk aman gitu. Bahkan kenapa? Kalau belum bisa dijawab berarti disiksa. Iya, nggih. DP, tapi itu baru DP aja. DP nanti cashnya di akhir kalau nggak tobat. Kalau nggak ada yang membantu. Nah,
Singkat kata singkat cerita, pertanyaan-pertanyaan itu bahkan kalau dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi ada seseorang yang baru ditanya oleh malaikat dengan satu pertanyaan, dia lancar jawabnya. Kata malaikat, sudah nggak usah tanya lagi, dia orang baik, kita pergi aja. Jadi baru ditanya satu atau dua item dia sudah bisa jawab lancar, malaikat bilang ini orang baik, kita pergi aja udah. Nggak dilanjutkan. Itu mirip kalau kita ujian sidang skripsi. Itu dosen kan begitu mahasiswanya lancar jawabnya, wes pinter gak usah, mari jangan selesai sidangnya. Itu seperti itu. Nah mirip seperti itulah kira-kira. Nah tapi harapan kita kan kita bebas pertanyaan kubur, Pak. Bebas pertanyaan kubur ini ada yang bisa kita upayakan, ada yang nggak bisa kita upayakan. Kalau yang nggak bisa kita upayakan seperti mati hari Jumat, itu nggak bisa kita upayakan. Tapi berdoa silahkan, tidak apa-apa. Meninggal cuma dalam kebaikan ya, bukan dalam kemaksiatan. Itu silahkan. Jadi tiap malam Jumat jangan deg-degan, jangan sekarang ini matinya. Terus meninggal sakit perut, kening basah, itu kan tidak bisa kita upayakan itu. Yang bisa kita upayakan adalah memperbanyak membaca surah Al-Mulk, surah Tabarak, atau memperbanyak baca surah Al-Ikhlas. Itu bisa kita upayakan. Kalau dalam riwayat At-Tirmidzi, kalau kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan, kalau kata Imam Katsir hadisnya dhaif. Tapi kalau kita gabung hadisnya jadi bisa hasan li ghairi. Jadi kata beliau, "Aqamal sebelum kalian ada orang yang meninggal dunia, didatangi dua malaikat Munkar dan Nakir. Terus Munkar Nakir itu dicegah, dihadang oleh surah Al-Mulk. Kata surah Al-Mulk, jangan sentuh orang ini. Di dalam diri orang ini ada saya, kata surah Al-Mulk. Kata Munkar Nakir, saya utusan Allah. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Tuh, aduh kekuatan kesaktian. Yang satu bilang saya utusan Allah, satu bilang saya firman Allah. Maka malaikat mundur, ya sudah panjenengan mawon. Saya mundur. Akhirnya Allah nyatakan orang ini bebas fitnah kubur, bebas pertanyaan kubur. Nah, atau kalau nggak sempat baca surah Al-Mulk, perbanyak baca surah Al-Ikhlas. Hadis sahih riwayat Ahmad, orang yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali tanpa dijeda ya, itu akan dibangunkan rumah nanti di surga. Hadisnya sahih al-kamah. Itu diantaranya kenapa Imam Al-Qurtubi mengatakan perbanyak baca surah Al-Ikhlas, itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Kalau ada. Ada lagi? Oke, cukup Pak Ustaz. Cukup nggih? Dengan doa Pak Ustaz. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghafar ya mujib da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad wa samad walladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah urusan kami ya Rabb fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة وكاشف الغمة وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian disampaikan oleh Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz ilmunya. Semoga kita bisa memperbanyak ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan kami mengundang untuk kajian besok Ahad dengan komentari Bapak Ustadz Hendra Budaya LCMPD dengan tema tentang waris. Dan sarapan pagi pecel Madiun khas Nyonya Dinar disiapkan oleh Bapak Haji Pocok di Jakarta Khairon. Pak Haji, semoga tambah berkah rezekinya, pahalanya lipat gandakan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan sehat lahir dan batin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.